Salam sejahtera anak-anakku sekalian. Hari ini Rabu 29 Juli 2020 untuk mata pelajaran IPA terpadu. Silahkan mengamati dari materi ini. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. KD dari pengetahuan yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. KD keterampilannya 4.2 yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tujuan pembelajaran siswa mampu mempelajari konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan, menganalisis perbedaan kelajuan dan perpindahan, mendeskripsikan gaya, dan menganalisis hukum Newton. Jika kalian melihat pada buku paket bab pertama, di situ ada judul gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, serta ada gambar orang yang naik sepeda di jalan raya itu ya. Kalian amati kira-kira kenapa atau ada gambar tersebut pada materi ini. Kita lanjut. Ayo kita pelajari. Di situ ada centang ya. Ada 10 centang. Gerak lurus, gaya, hukum Newton. Istilah pentingnya gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan gambar 1.2. Di situ ada sebuah peta. Di dalam buku paket kalian juga ada di situ ya. Di situ ada garis berwarna merah dan ada garis berwarna hitam. Kalau garis berwarna hitam itu Bapak buat garis sendiri itu ya. Kalau yang berwarna merah itu merupakan jarak dari rumah menuju ke sekolah. Sedangkan yang berwarna hitam itu perpindahannya, yaitu dari rumah menuju ke sekolah. Di sini ada perbedaan jarak dan perpindahan. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu itu yang disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Di sini jarak contohnya motor melaju dari toko ke arah barat sejauh 10 km. Nah, ini ada gambar di sini ya. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 8 km. Berbelok lagi ke arah barat menuju pasar sejauh 5 km. Jika kita gambarkan seperti ini, tentukan jarak motor dari toko ke pasar. Kita jumlah saja, cukup mudah ya. Ketemu 23. Sedangkan perpindahannya sama soalnya, hanya ada garis potong di sini. Nah, garis potong. Nah, ini gambarnya kiri dan kanan kok berbeda, sebenarnya sama. Seharusnya 10 kilometernya ada di sebelah atas, kemudian 8-nya ada di sebelah bawah yang tengah ini ya. Tetapi kita rubah letaknya di bawahnya untuk 10-nya, 8-nya ada di sebelah kanan biar untuk mempermudah membacanya. Di sini dapat kita hitung, kita akar di sini ya. Akar dari 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ketemu hasilnya 17 ya. Hasilnya 17. Nah, ini termasuk
perbedaan kelajuan dan kecepatan jika kelajuan besaran skalar yang ada arahnya, dengan kecepatan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Hampir sama ya. Untuk kecepatan di sini V sama dengan delta S per delta T. Di sini V kecepatan, S perpindahannya, T waktu. Nah ini, di sini ada suatu peta ya. Perbedaan kelajuan dan kecepatan dapat kalian lihat di sini. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan posisi. Sama-sama memiliki satuan meter per sekon, sama-sama berkaitan dengan gerak. Rumusnya di sini V sama dengan S per T, di sini V sama dengan delta S per T. Contohnya kelajuan speedometer, contohnya kecepatan ada alat velocity meter atau GPS contohnya. Kelajuan contohnya mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam tanpa arah ya ini ya. Kalau kecepatan mobil bergerak dengan kecepatan 50 km ke arah utara, berarti ada arahnya ya. Ini perbedaannya. Ini V-nya yang atas ada arahnya. Nah, perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan rata-rata hasil bagi jumlah jarak yang ditempuh benda dengan waktu yang diperlukan. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan benda dengan waktu yang diperlukan. Contohnya di sini pada pukul 8 mobil melaju dari bengkel ke arah timur sejauh 12 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 5 km menuju hotel. Sampai hotel pukul 10. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil dari bengkel ke mobil. Jika kita gambar seperti ini, kalian tahu ya dari soalnya. Nah, ke timur ada panahnya ke timur 12 km. Berbelok selatan 5 km. Nah, di sini. Sedangkan untuk ini adalah jarak ya ini ya. Perpindahannya yang garis berwarna ungu ini kita buat sendiri. Di sini cara menghitungnya. Boleh kalian tulis ulang di dalam kertas ya biar tidak lupa. Lanjut berikutnya, di sini ada grafik perbedaan laju dengan jarak. Kalau laju itu bersifat konstan ya. Kalau jarak dia semakin bertambah yaitu naik. Di sini juga perbedaan grafik kecepatan terhadap waktu. Yang atas ini gerak lurus beraturan, yang bawah gerak lurus beraturan dipercepat, yang C yang bawah lagi ini gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ini tugas buku paket halaman 7, nanti kalian kerjakan ya di map L pada kertas folio. Pada buku paket halaman 8, di sini ada gambar sebuah mobil dipercepat dan diperlambat. Dipercepat ketika lampu merah dan diperlambat ketika lampu merah dan dipercepat ketika lampu hijau ya di sini ya. Dapat kalian lihat sendiri di dalam buku paket halaman 8 dan 9.
Itu contohnya ya. Dan cara menghitungnya juga. Nah, ini ada contoh soal. Perhatikan grafik di bawah. Tentukan besar percepatan dan jarak yang ditempuh. Ada sebuah grafik ini yang garis atas 40 meter per sekon, V-nya. Tahu V? Kemudian T-nya di sini ada berapa ini? 6. Ini potongnya ya. Sedangkan ini V-nya awal ada 10 meter per sekon. Nah, dapat kalian lihat di situ dan kalian catat mungkin di dalam buku kalian di rumah. Tugas berikutnya pada buku paket halaman 10. Dapat kalian lihat sendiri ya. Di sini kita masuk tentang gaya, merupakan besaran fisika berupa tarikan dan dorongan. Bisa dibaca sendiri. Pada gaya ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Ini ada persamaan matematisnya. Ini delta F sama dengan 0, delta F sama dengan M kali A. Sini F aksi sama dengan negatif F reaksi. F itu apa toh? F itu gaya. Ketika kita mendorong benda yang berat seperti meja, kita harus memberikan gaya yang cukup besar untuk dapat menggerakkan meja tersebut. Lain halnya ketika mendorong tong sampah, gaya yang kita perlukan lebih kecil. Dinamika gerak ini dijelaskan oleh ilmuwan fisika bernama Isaac Newton. Newton memperkenalkan 3 hukum dinamika gerak. Hukum pertama mengenai kelembaman, hukum kedua mengenai hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda, dan hukum ketiga menjelaskan tentang aksi reaksi. Hukum ini menyatakan tentang kelembaman benda. Hukum ini mengatakan benda yang diam cenderung untuk tetap diam, sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung tetap berada pada kecepatan konstan yang tersebut. Contoh aplikasi hukum ini adalah meja akan tetap diam sampai ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Contoh lainnya, mobil yang bergerak dalam kecepatan konstan akan tetap berjalan dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang diaplikasikan ke mobil tersebut. Contohnya seperti gas atau rem. Newton menyatakan hukum ini sebagai berikut. Setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan pada garis lurus, kecuali ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton pertama menyatakan benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apa yang terjadi ketika ada resultan gaya pada benda tersebut? Hasil eksperimen Newton menemukan bahwa benda tersebut akan mengalami perubahan percepatan. Ketika gaya yang bekerja searah dengan gerak benda, benda tersebut akan dipercepat. Dan ketika gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda, benda tersebut akan diperlambat. Selain gaya mengubah percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dengan massa suatu benda. Massa adalah ukuran kelembaban suatu benda. Hal ini disebabkan oleh semakin besar massa sebuah benda, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Contohnya, kita memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mendorong mobil daripada motor. Hubungan antara gaya dengan massa dan percepatan bisa dituliskan sigma F sama dengan ma. Intinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan percepatannya. Arah percepatan searah dengan arah resultan gaya. Hukum ini menyatakan bahwa gaya selalu muncul secara berpasangan. Hukum ini dinyatakan dengan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan pada arah benda pertama. Contohnya, ketika pistol ditembakkan dan peluru keluar dari pistol, pistol juga terhentak ke belakang.
Contoh lainnya, saat kita berdiri di lantai, kita memberikan gaya pada lantai dan lantai juga memberikan gaya kepada kita. Pada diagram di gambar ini, terdapat 3 gaya yang bekerja pada kotak. Kotak ini tetap diam pada tempatnya. F1 diketahui sebesar 16 Newton dan F2 memiliki nilai sebesar 9 Newton. Berapakah besar gaya F3? Karena kotak ini diam, maka diketahui resultan gayanya adalah 0. Jadi, sigma F sama dengan 0. F1 tambah F2 minus F3 sama dengan 0. Maka F3 sama dengan F1 plus F2 sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25 Newton. Pada sebuah kotak dengan masa 140 kg, terdapat 2 gaya yang saling tegak lurus dengan nilai masing-masing 70 Newton. Berapakah percepatan yang dialami kotak tersebut? Untuk menghitung percepatan, kita memerlukan resultan gayanya. Resultan gaya ini bisa kita hitung dengan dalil Pythagoras karena gaya merupakan besaran vektor. Jadi, sigma F sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan 70 kuadrat tambah 70 kuadrat sama dengan 70 akar 2 Newton. Massa kotak tersebut diketahui 140 kg, maka percepatannya dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan MA, maka A sama dengan sigma F per M sama dengan 70 akar 2 dibagi 140 sama dengan akar 2 bagi 2 meter per second kuadrat. Lengkapi tabel 1.5 berikut dengan analisis peristiwa-peristiwa yang tertera pada tabel. Centang, apakah peristiwa tersebut merupakan penerapan dari hukum 1, 2, atau 3 Newton? Kemudian, tuliskan alasanmu pada kolom alasan dengan baik dan benar. Soal nomor 1, ini Ibu jelaskan tentang hukum Newton. Dimulai dari hukum Newton yang pertama. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Ini dikenal dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Selanjutnya, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Ini rumusnya anak-anak. Rumusnya A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Ini Ibu jelaskan. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, artinya apabila sigma F naik, maka percepatannya juga naik. Dan di sini ditulis berbanding terbalik dengan masanya, artinya apabila masanya naik, maka percepatannya akan turun, atau apabila masanya turun, maka percepatannya akan naik. Ini dengan A sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah, atau F aksi sama dengan negatif F reaksi. 1.5 hubungan hukum Newton dengan peristiwa sehari-hari. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Ini hukum Newton yang berlaku adalah hukum 3 Newton. Alasannya, kedua ekor kijang terpental karena adanya
gaya aksi reaksi dari masing-masing kijang yang saling beradu. Nomor 2, peristiwanya 2 ekor badak jantan yang bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya atau tetap diam. Ini hukum Newton yang berlaku adalah hukum 1 Newton, anak-anak. Hukum 1 Newton. Alasannya, kedua gaya dari 2 ekor badak besarnya sama dan saling berlawanan arah mengakibatkan resultan gaya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Soal yang ketiga, Nana. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Ini yang berlaku adalah hukum 3 Newton. Alasannya adalah anak badak terpental ke belakang akibat gaya reaksi induk badak dari gaya aksi anak badak saat mendorong induknya. Yang keempat, anak-anak. Seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Ini berlaku hukum 2 Newton. Alasannya, dengan gaya yang kuat, harimau jantan mampu menggerakkan anak kijang dengan percepatan tertentu. Soal nomor 5, anak-anak. Seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Ini semestinya kecepatan udara yang lebih cepat di bagian bawah sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Ini yang berlaku adalah hukum 3 Newton. Alasannya, kepakan sayap burung ke bawah atau gaya aksi mengakibatkan burung terangkat ke atas dengan adanya gaya reaksi dari kecepatan udara. Soal nomor 6. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Ini berlaku hukum 2 Newton. Alasannya, dengan gaya yang diberikan oleh gajah betina mampu menggerakkan anak gajah dengan percepatan tertentu. Soal ke-7, anak-anak. Seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Ini berlaku hukum 3 Newton. Alasannya, gerakan sirip ikan ke belakang merupakan gaya aksi mengakibatkan ikan terdorong ke depan dengan adanya gaya reaksi. Ke-8, anak-anak. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Ini berlaku hukum 2 Newton. Alasannya, kepala yang besar berarti memiliki massa yang besar, sehingga gaya yang dikeluarkan saat menyerang jerapah jantan lainnya juga besar. Soal nomor 9, anak-anak. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba, kambing tersebut berhenti sehingga terlempar ke depan. Ini kambing terlempar ke depan ini dengan adanya hukum inersia, sehingga berlaku hukum 1 Newton. Alasannya, paket terlempar ke depan karena ingin mempertahankan keadaannya, atau yaitu gerak dengan kecepatan konstan. Ini disebut dengan inersia atau kelembaman benda. Ke-10, anak-anak. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir, kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba, sehingga joki tersebut terpental ke depan.
Ini berlaku hukum 1 Newton. Alasannya, joki terpental ke depan karena ingin mempertahankan keadaannya, yaitu bergerak dengan kecepatan tetap. Kembali berlaku hukum inersia atau kelembaman benda. Soal kedua anak-anak. Jelaskan penerapan hukum Newton pada kegiatan olahraga seperti basket, golf, senam lantai, sepak bola, dan lain-lain. Di sini ada contoh, yang A adalah sepak bola anak-anak, yang B adalah basket, dan gambar yang C adalah golf. Ibu bahas soal kedua anak-anak. Ini Ibu hanya memberi satu alternatif saja. Apabila anak-anak punya alternatif yang lain, silahkan. Yang ke-1 adalah hukum 1 Newton. Posisi pesenam lantai dapat seimbang berdiri dengan satu kaki. Ini dia mempertahankan kedudukannya, yaitu tetap diam. Yang kedua, hukum 2 Newton. Pemain sepak bola menendang bola dengan sekuat tenaga, sehingga bola dapat bergerak dengan percepatan tertentu. Berlaku hukum sigma F sama dengan M dikali A. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Tangan pesenam menekan besi penyangga, atau ini merupakan F aksi. Dan besi penyangga memberikan gaya yang sama besar ke atas kepada pesenam atau F reaksi, namun berlawanan arah. Nah, kita lanjut untuk gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu contoh hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gaya gesek dapat kita temui dalam banyak hal, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Di sini dapat kalian baca yang menguntungkan, di sini yang merugikan. Gaya gesek selalu memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Di bawah ini ya, selalu di bawah. Dia menggesek di bawah. F gesek atau F kecil. Kalau F besar, gaya tariknya itu ya. Nah, ini yang bawah sama. Jika gayanya kiri, berarti gaya geseknya di sebelah kanan. Berupa F kecil, G kecil ya simbolnya. Yang bawah ini juga, jika ditarik ke atas, berarti gaya geseknya ada di bawahnya. Paham kalian? Gaya gesek, contoh soalnya. Gaya 100 Newton diberikan untuk menarik benda sebesar 2,5 kg di atas meja. Bila gaya gesek di meja adalah 20 Newton, hitunglah resultan benda. Resultan benda itu sigma F ya. Dan percepatan yang dialami benda. Ini kita gambar sebuah balok, contohnya benda ya. Gaya memiliki gaya 100 Newton diberikan untuk menarik benda sebesar 2,5 kg. Gaya geseknya 20 Newton. F kecil sama G kecil ini ya simbolnya yang bawah. Di sini dapat kalian lihat, jadi sigma F-nya berapa, percepatannya berapa, itu yang ditanya ya. Sedangkan yang diketahui ini yang ditanya. Yang dijawab sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 100 dikurangi 20, ketemu 80 Newton. Berarti banyaknya gaya, resultan gayanya ketemu 80 Newton. Di sini dapat kita hitung lagi, sigma F sama dengan M kali A. Tinggal kita masukkan di sini. Ketemu percepatannya A 32 meter per sekon pangkat 2. Percepatannya, simbolannya A ya. Tugas di bawah ini dikumpulkan waktu masuk di sekolah di map L.
tetapi hasilnya nanti bisa difoto ya. Jangan lupa tugas 1 ada pada halaman 7, tugas 2 ada pada halaman 10, tugas 3 pada halaman 18 dan 19, tugas 4 berupa keterampilan praktek ya, itu ya pada halaman 12. Buat laporannya, ditulis ulang mungkin pada soalnya, dan sertakan foto atau boleh video percobaannya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.